Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi melalui video pembelajaran. Oke teman-teman, hari ini masih di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam video ini kita masih membahas tentang teks non-fiksi. Kira-kira bagaimana kelanjutan materinya? Mari kita simak video penjelasannya. Nah teman-teman, kita review kembali ya, apa itu pengertian dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah teman-teman, teks non-fiksi biasanya juga dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Berikut ini adalah contoh karya sastra non-fiksi. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Jenis informasi dalam teks non-fiksi. Yang pertama, ada informasi yang tersurat dan juga ada informasi yang tersirat. Maksudnya adalah informasi tersurat adalah informasi yang sudah ada dalam teks, dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis dalam teks dan perlu pemahaman lebih untuk menemukan informasi tersebut. Informasi tersirat artinya tidak terlihat dalam teks ya teman-teman. Jadi dalam menemukan informasi tersirat, kita harus membaca dan memahaminya terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya, cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Langkah pertama dalam menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi yaitu dengan membaca teks dengan seksama. Membaca teks bukan hanya melihat huruf demi huruf, tapi kita juga perlu memahami makna pada setiap kalimat. Setelah itu, teman-teman, silahkan temukan kalimat utamanya. Setelah teman-teman menemukan kalimat utama, teman-teman bisa menemukan ide pokok. Nah, dalam menentukan ide pokok, jangan lupa tandai kalimat yang mengandung kata kunci. Langkah-langkah ini dapat membantu kita dalam menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Cara lain dalam menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi yaitu teman-teman bisa membuat kalimat berdasarkan pertanyaan 5W dan 1H, atau kita bisa menyebutnya dengan adiksi Mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tentunya teman-teman sudah mempraktikkan dalam mencari informasi penting, baik dalam menggunakan cara mencari ide pokok ataupun membuat kalimat berdasarkan pertanyaan adiksi Mbak. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan cara-cara tersebut untuk mengisi HC di pekan kedua. Nah, teman-teman, yang pertama silahkan baca dulu mengenai teks lebah yang ada di HC. Setelah itu, teman-teman dapatkan informasi pentingnya melalui cara mencari ide pokok atau menggunakan cara membuat pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah teman-teman mendapatkan informasi pentingnya, lalu silahkan teman-teman ceritakan kembali pada kolom yang sudah tersedia di HC. Nah teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai teks non-fiksi.
Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan atau fakta. Jadi, teks non-fiksi itu bukan teks hayalan ya, seperti dongeng atau cerita non-fiksi lainnya. Nah, teman-teman juga tadi sudah menyimak penjelasan mengenai cara untuk mendapatkan informasi penting dari teks non-fiksi. Selanjutnya, teman-teman silahkan tuntaskan challenge yang ada di HC ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.